Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin ya, mengawali minggu ini 13 Oktober 2025. Hari yang cukup menarik karena weekend kemarin kita dikocok-kocok. Dan seperti biasa, nanti kita masa ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Nah, bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram CCS Public, caranya teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini akan ada link Telegram, itu teman-teman bisa klik dan langsung gabung ke CCS Public dan itu gratis. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga. Caranya teman-teman tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu bisa klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut ya. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi. Kalau misalkan ada kendala, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari discuss, stock pick, view saham, zoom mingguan, dan lain sebagainya untuk yang premium ini. Tuh. Nah, ada yang baru juga dari YouTube cuan-cuan saham ya, bagi teman-teman yang mungkin cuman pengen di YouTube doang, tidak pengen ke Telegram, tidak menggunakan Telegram, pengen trading dengan santai, teman-teman bisa gabung yang member only videonya YouTube cuan-cuan saham. Caranya buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa via komputer maupun via laptop. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Teman-teman tinggal klik join, lalu tinggal pilih salah satu ya. Ini juga bisa klik yang di sini, ada join di sini ya. Yang teman-teman bisa pilih salah satu aja. Ada 3 program, pegawai negeri saham, bandar saham, dan donatur CCS. Nah, saya lihat kemarin ada yang subscribe di bandar saham dan donatur CCS. Bagi teman-teman yang merasa subscribe di 2 program itu, teman-teman bisa kalau mau mengkonsultasikan portofolionya, silahkan. Caranya teman-teman tinggal kirim aja screenshot portofolio ke email sahamcuancuan@gmail.com. Ingat ya, sahamcuancuan@gmail.com. Kirim aja screenshot portofolionya sama screenshot bahwa saya teman-teman subscribe yang bandar saham, kalau nggak yang donatur CCS, seperti itu. Tapi untuk semua subscribernya yang member only itu bisa mengakses video yang member only. Isinya apa? Nanti di setiap hari Minggu ya, per weekend ya, akan ada video IHSG Outlook dan watchlist saham tiap minggu, seperti itu. Nah, itu setiap minggu nanti kita akan bahas market secara eksklusif, dan ada 3 stock pick saham pilihan ya, yang mana itu sahamnya sudah saya kurasi dengan bagus secara fundamental, teknikal, bandarmologi maupun likuiditasnya. Jadi bukan saham gorengan, dan teman-teman bisa eksekusi dengan santai. Contoh minggu lalu stock picknya ya, ini yang 5 Oktober itu ada CDIA, terus ada SCMA yang udah naik juga lumayan tinggi. Nah, yang hari Minggu kemarin, ini baru hari ini mulai jalan ya, itu ada 3 saham, salah satunya WRG yang udah mulai jalan juga. Sisa 2-nya ini masih menunggu momentum lah, bahasanya seperti itu. Nanti kita juga ada teknis tentang trading, kita update juga jurnal trade-nya, dan lain sebagainya. Jadi yang mau subscribe ke YouTube, silakan aja tinggal subscribe yang ke YouTube, yang mau ke Telegram bisa tinggal ke Telegram. Nah, itu tadi program add-ons dari cuan-cuan saham ya. Nah, kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,37%. Candle-nya hijau, dan transaksinya juga kalau kita lihat cukup besar ya. Ini transaksi hari ini. Dan tadi pagi-pagi sempat ada kocokan, cuman kocokannya kocokan berkah ya, saya rasa. Karena setelah dikocok langsung naik, malah jadi kesempatan untuk entry saham-saham yang kemarin Jumat udah pada jalan, seperti itu. So far so good, marketnya masih oke. Cuman memang kalau kita lihat sampai closing ya, kelihatan kalau ada tekanan jual. Kayak gitu. Saya juga mulai mengurangi porsi tadi di portofolio ya, karena kelihatannya kok agak kurang enak.
dari marketnya, seperti itu. Ini juga tidak pasti 100% besok koreksi ya, bisa aja terbang lagi dan lain sebagainya. Cuman kalau memang besok IHSG dikasih koreksi, ada arah ke sekitar 8.000, seperti itu. Perlu diingat juga, kita saat ini sedang dalam kondisi uptrend channel, swing high. Ini dia swing low, nah ini dia swing high. Dan ada potensi IHSG bisa swing low. Sebenarnya kalau hari ini candlenya merah itu besar banget chance-nya, tapi hari ini candlenya masih hijau. Kemarin dia naik, doji, lalu hari ini masih hijau, sebenarnya masih so far so good ya, karena dia masih bertahan di support di sini ya. Itu ada sekitar 8150 lah. Sebelumnya dia resist, breakout, nah ini jadi support. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 8140 ya, ada arah IHSG bisa ke 8000 dan itu masih oke. Yang kurang oke adalah kalau 8000-nya jebol, maka IHSG valid swing low dan dia bisa ke sekitar area 7800-an ke uptrend channelnya. Itu kalau 8000-nya jebol. Tapi selama 8000-nya tidak jebol, ya tidak ada masalah sama sekali, kita masih bisa berlanjut seperti itu. Kalau dilihat dari saham-sahamnya cenderung pada dalam tanda kutip capek ya, karena naiknya juga ada pada tinggi, terus juga tidak terlihat rotasinya itu yang bisa mengangkat IHSG lah, karena Big Bang kita masih pada terbenam, seperti itu. Intinya itu, yang pertama batasi di 8140, kalau misalkan besok jebol, prepare untuk ke 8000. Kalau misalkan jebol yang 8000, baru setelah itu kita ada agak dalam lah, mungkin 7800-an. Tapi selama nggak jebol yang 8000, harusnya sih masih oke. Kalau kita lihat dari indikator ya, ini juga kemarin sempat bearish divergent, tapi sudah ada coveran lagi. Nah ini kalau misalkan jadi lagi dead cross-nya baru agak PR ini, seperti itu. Gunakan area-area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita ngomong change of karakternya, dia baru jebolnya di 8000 kok. Jadi selama nggak jebol yang 8000 masih oke, tapi kalau misalkan 8000-nya jebol, siap-siap untuk koreksi lebih dalam. Apakah terus marketnya jadi jelek? Enggak, kita masih sangat bullish kayak gitu. Cuman ya pasti akan ada shifting, terus juga ada aksi taking profit, koreksi, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk IHSG, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen bahas dari cuan dah, let profit run aja. Saya sudah tidak pengen bahas ya. Tuh, nanti kalau ada sesuatu yang besar lah, baru kita update. Karena ya tinggal menuju ke targetnya aja. CDIA, belum deh. BRMS, hari ini goldnya juga naik lagi. Kalau dibahas, ya ini bisa jauh sih itu BRMS. Atau kita bahas yang lain aja. BRMS, ada yang menarik-menarik nggak? Nggak apa-apa deh, kita bahas BRMS ya. Dimana hari ini BRMS naik 14,36%. Candlenya solid, volumenya juga terlihat bagus, walaupun sudah mulai mengecil ya, seperti itu. Kepentingannya udah ada, kalau nggak salah BRMS salah satu yang mengincar masuk MSCI itu di bulan November, dan kemarin juga udah banyak dibahas di YouTube ya, intinya dia harus di atas harga sekian. Cuman kalau kita perhatikan harganya pun juga udah masuk ke untuk MSCI, dan sekarang tinggal ya bahasanya let profit run-nya lah, kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin view besarnya, ini juga sering kita bahas dulu ya. BRMS itu sebenarnya punya continuation, dan kalau ngomongin target continuation-nya juga sebenarnya cukup jauh ya. Di sini dia punya bullish flag nih, dan dia kemarin sudah berhasil breakout. Kalau kita pakai chart pattern, itu enak pakai arithmetic ya skalanya. Dan sebenarnya kalau kita pakai arithmetic pun juga targetnya sudah kena dari bullish flag-nya kayak gitu. Nih, di sini ada tiang bendera, lalu targetnya ke sekitar sini. Dari tempat dia breakout. Nah, itu sekitar 700-an. Cuman dia sudah melewati area tersebut ya, 700-annya, dan masih berlanjut sampai sekarang. Pasti pertanyaannya kan, ini BRMS bisa sampai mana kayak gitu. Nah, karena dia all time high, kita bisa tarik target itu pakai Fibonacci. Kalau Fibonacci kita pakai log scale ya. Untuk mencari target all time high dari BRMS ya. Nih, kita bisa tarik dari atas. Dari harga berapa nih? 715. Dah, ini ya, nggak usah ngepas banget, nggak apa-apa. Sampai low-nya kemarin di 50. Oh, nggak, sorry, 42. Nah, nih. Dan target BRMS sebenarnya ya, kalau all time high itu ada di 2100 sampai 4100.
Itu targetnya BRMS, seperti itu. Apakah bisa hit? Saya juga tidak tahu ya. Yang penting kalau misalkan punya barang tinggal dijaga profitnya. Kalau belum punya barang bisa cari setup. Kalau buy target all time high-nya dia ke sekitar 2100-an, seperti itu. Tapi ya lagi-lagi itu cuma target ya, masalah hit atau enggaknya itu biarkan market yang mengkonfirmasi. Jangan sampai karena CCS bilang BRMS ke 2100 itu langsung semua dijual, hajar kanan BRMS, jangan juga nanti nyangkut dan lain sebagainya, itu ya nggak benar kayak gitu. Tetap perlu ada setup, tetap perlu ada manajemen resiko. Indian view adalah view, tapi kalau target all time high-nya sementara buy Fibonacci ke arah 2100 up. Nah, kita kalau masuk ke daily, ini BRMS juga baru aja bikin sebuah continuation ya. Ini sebenarnya lebih cenderung ke penan sih, instead of dia bikin high tech flag ya. Flag itu ini dia cenderung ke penan, dan sebenarnya kalau ini memang continuation, targetnya setinggi tiangnya, maka target kenaikannya adalah nih. Ini tiang benderanya ya. Continuation-nya ke sini 1500-an seperti itu. Jadi ya ada beberapa view tuh. Intinya sih selama masih bertengger di ketinggian all time high, BRMS masih sangat oke. Untuk sekarang trailing stop bisa digunakan di masih 885 kalau teman-teman punya barang di bawah 885. Kalau punya barang di atas 885 ya mungkin bisa kawal aja profitnya dan let profit run. Tips simpelnya adalah teman-teman bisa menggunakan moving average ya. Karena dia lumayan impuls, bisa pakai EMA5 sebagai trailing stop. Untuk saat ini EMA5-nya masih berada di 984 ya. Selama nggak jebol 984, BRMS masih akan lanjut impuls. Seperti ini kan kelihatan dia respect banget ya. Begitu break, nah ini EMA5, 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 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya juga masih bagus, so far so good. Katalisnya juga masih bagus, goldnya juga all time high. Tinggal kita lihat dia bisa setinggi apa. Cuman ya lagi-lagi jangan FOMO, seperti itu. Untuk BRMS, WiFi kemarin udah kita bahas ya, nggak kaget hari ini dia koreksi. Itu masih on track dengan view-nya. Saya pengen bahas yang BRPT aja. Ya, ini agak tidak enak hari ini BRPT. Oke, kita bahas BRPT, di mana hari ini dia turun 1,64%. Candle-nya seller dan volumenya juga terlihat cukup besar. Terakhir BRPT dia beri continuation naik sampai kemarin all time high di area 4.400, dan seingat saya itu juga sudah kena target all time high-nya. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini BRPT naiknya sudah lumayan capek ya. Capek itu dia sudah tidak solid lah. Teman-teman bisa membandingkan lah ketika di sini candle-nya solid-solid, volumenya gede-gede, sampai ketika di sini ini kelihatan dalam tanda kutip itu markup ya. Naik volumenya kecil-kecil, mengecil, candle-nya jelek-jelek dan lain sebagainya. Seperti itu. Cuman ya dia pun juga belum ada konfirmasi breakdown. Baru hari ini baru candle doang lah kayak gitu. Dan kalau misalkan dia ada konfirmasi, maka ada arah BRPT bisa koreksi terlebih dahulu seperti itu. Saat ini kan dia punya sebuah uptrend channel ya, ini di sini. Kalau misalkan besok dia jebol, itu bawa 4000 lah TS-nya untuk BRPT 4060 ya. Itu dia ada arah untuk terkoreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Another tips ya, kalau misalkan mau konfirmasinya lebih cepat ya. Misalkan BRPT itu besok itu high-nya tidak melebihi high-nya hari Jumat kemarin. High-nya tidak lebih dari 4.320, maka BRPT valid swing low, seperti itu. Dan kalau dia breakdown, ini yang 4.060 ada change of character, dan target koreksinya itu di sekitar 3.700-an, seperti itu. Jadi ya itu untuk BRPT lah. Intinya sih kalau punya barang sesuaikan average. Kalau barang yang masih bawah ya masih oke. Kalau barangnya sudah agak tinggi yaitu bisa siap-siap trailing stop kalau ada breakdown. Karena surprisingly hari ini volumenya agak lumayan ya untuk koreksinya seperti itu. Indian kalau ngomongin bigger view masih super bullish. Ini tinggal sesuaikan dengan average masing-masing aja seperti itu. Support 4.000 ya. Kalau jebol 4.000 nextnya ke sekitar 3.700-an. Kita lihat transaksinya. Ada yang merealisasikan profit. So far masih net akum ya, cuman ya sudah mulai ada yang merealisasikan profitnya.
Kalau kita mau pakai TS juga, misalkan pakai MA5 ya, untuk menjaga profit impulse-nya, ini bisa TS di bawah 4150 ya. Ini malah lebih cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan besok BRPT closing, notes-nya closing ya, closing di bawah 4150, mungkin bisa merealisasikan profit seperti itu. Ya keputusan jual beli kembali masing-masing, karena kalau kita lihat dia kan selalu bertahan di atas MA5. Ini kalau misalkan besok dia closing di bawah MA5, artinya itu kan tanda dia ada pelemahan tren. Biasanya most likely koreksi dulu. Tuh, tapi kalau teman-teman average-nya di bawah 3.600 mah santai aja, mau di hold juga nggak masalah. Cuman ya itu, sesuaikan dengan average masing-masing dan porsi masing-masing. Yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Karena dia juga udah kena targetnya. Tuh untuk BRPT, kita lanjutkan. Saya pengen coba Antam masih oke, masih on track. Memang belum kebagian flow-nya. Dan antaranya kayak masih nyangkut di tin sekali ya. Tuh, Archie, Bumi ikut kecipratan ini. Kecipratan flow-nya siapa? Pak Bakri. Ya, ini juga so far so good. Dipantau 1-2 hari ke depan lah. Harusnya bisa bagus. Kalau misalkan memang dikasih ya. Update nggak view-nya? Belum deh. Kemarin dah kita bahas AMMN, itu yang bikin koreksi juga ya, banyak yang jarum-jarum. Brand, koin sangat disayangkan, dia nggak jadi continuation ya, malah momentumnya melemah. Kita bahas deh koin deh, takutnya kalau teman-teman punya average agak tinggi, kita update view-nya, di mana hari ini koin turun 4,46%. Candle-nya seller dan volumenya juga terlihat ada ya. Ini juga beritanya udah keluar lah, siapa itu namanya, Haji Sam katanya mau bikin bursa kripto, atau kan jadi katalis yang kurang bagus kayak gitu. Cuman Indian kita fokus ke price action aja, dan kalau kita lihat saat ini koin pun juga punya sebuah uptrend channel. Swing high, di sini dia swing low, di sini dia swing high, dan sekarang terlihat sedang swing low. Tapi bagusnya saat ini swing low-nya koin itu tidak ke bawah, tapi dia cenderung ke samping. Artinya kita bisa buat sebuah structure yang biasa disebut ranging, sideways, atau apapun itulah. Ya, dan saya rasa itu range-nya dari 3.800 sampai 3.200 kayak gitu. Jadi ya mungkin 1-2 hari ke depan lah. 1-2-3 hari atau mungkin minggu depan, siapa tahu nanti dia kena di 3.200 dan kena di trend line, itu menarik untuk spec buy karena dia masih uptrend seperti itu. Another view, kalau kita lihat dari MACD-nya, dia sudah cenderung bearish divergent ya, di mana harganya masih ke atas sedangkan indikatornya sudah mulai ke bawah. Sign dari pelemahan tren. Cuman ya selama belum ada konfirmasi, change of character, reversal dan lain sebagainya, view-nya masih uptrend. Ini masih bisa spec buy lah di 3.200 ya. Nanti pas dia kena uptrend dan kena support, itu nanti ada potensi dia swing high lagi. Ya view-nya kayak yang main yang lain lah, yang pada habis sideways lah. WiFi, Cuan, PTRO, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, cuman dia baru konsol ke samping dengan range yang tidak terlalu besar, seperti itu. Wait and see aja, bisa pasang alarm mungkin ya. Nih, kalau pakai closingan sih sebenarnya 3.320. Cuman kalau pakai shadow ya sampai 3.240. Indian itu area, bukan eksak ya, bukan angka eksak. Jadi ya mungkin bisa kita perhatikan beberapa waktu ke depan, kalau ada rebound itu harusnya masih oke. Kalau ada rebound. Kita lihat transaksinya untuk koin. Yang PR adalah kalau misalkan dia jebol sideways dan jebol uptrend ya, itu bahkan bisa turun sampai 1.500 ya. Itu potensi lagi-lagi seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya so far so good ya, masih terlihat adanya akum. Dan ya, itu view untuk koin. Kita lanjutkan, saya pengen coba update view-nya WRG, bolehlah. Ini juga alasan kenapa jadi stock pick ya. Nih. Ini di grup Telegram saya call, di YouTube membership juga saya call, dan ya arahnya masih bagus. Saya pun juga ikut beli juga, dan kita bahas secara komprehensif. Kenapa ini saham oke, walaupun bandarmologinya kurang. Sebelumnya kita bahas big view, di mana WRG ini saham downtrend ya. IPO naik, puncak diguyur ya. Di sini dia koreksi, slope-nya kuat. Di sini dia mulai melandai, masih downtrend. Nah, di sini dia mulai sideways. Tuh,
Dan terakhir ketika kemarin dia breakout area 120 itu dia sudah reversal alias yang sering disebut dengan change of character. Apapun itu istilahnya, yang jelas sudah ada reversal dari WIRG. Satu hal yang bagus adalah WIRG ini dia break high di sini. Ini kan ada resist ya di 214 ini. Nah, kemarin tuh dia sampai break di sana. Itu bagus karena dia nge-break structure yang lebih besar lah kayak gitu. Dan setelah itu apalagi kalau pakai weekly udah closing juga kemarin ketika break di atas, nggak cuma shadow doang seperti itu. Nah setelah itu dia koreksi dan volume koreksinya pun juga saya lihat bagus. Maka dari itu muncul yang namanya setup buy on weakness ya. Kita spek sudah uptrend, kita cari higher low-nya. Dan kemarin bottom-nya ada di area 121. Kalau saya ada di sekitar 120, cuman kalau hari ini ya kita kejar atasnya di 130-an sekian ya. Tuh, cuman ya kalau yang ikut dari spek buy di bawah average-nya harusnya bagus-bagus. Kalau yang hari ini cuman ngejar doang. Kenapa 121? Karena kalau kita tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas, dia itu pas di area Fibonacci 0,618. Itu golden pocket-nya lah, seperti itu. Dan kita asumsikan ini sebagai sebuah higher low, setelah ini dia akan higher high, maka kita bisa tarik sebuah uptrend channel. Karena dia sudah masuk ke fase uptrend, asumsinya seperti itu. Karena dia udah reversal, ini higher low, tinggal higher high doang, seperti itu. Another view, kalau misalkan kita gunakan MACD ya, terlihat juga muncul yang namanya hidden bullish divergence, di mana harganya ke atas alias higher low, sedangkan indikatornya ke bawah alias lower low, yang artinya tren akan berlanjut ya. Dan dari situ muncul setup dengan target WIRG higher high-nya ada di sekitar sini. 310 sampai 364 seperti itu. Nah, kita perkuat conviction-nya, ini kita bisa tarik juga volume profile biar kita tahu volumenya banyak di mana. Dan kemarin memang setup spek buy di 120-an itu sesuatu yang sangat aman lah, karena itu banyak tempat ketemu di sana. 0,618 support, terus juga dan lain sebagainya. Ini juga tempat di mana volumenya banyak seperti itu. Kalau kita lihat saat ini dia di 158, sebenarnya ini posisi di resist ya, tapi kalau misalkan berhasil breakout, maka besok WIRG akan uji area 170 sampai 180. Itu resist yang cukup kuat karena volumenya cukup besar di sini ya. Tuh. Dan opsinya adalah dua ya, ketika menyentuh area tersebut ya. Dari WIRG sendiri opsinya adalah dua. Yang pertama dia retrace. Misalkan nih, ini besok dia loncat ya, terus kena resist. Yang pertama dia retrace untuk bikin higher low. Mungkin bisa sampai 150-an lagi. Ya, baru setelah itu dia higher high lagi. Tuh, itu kalau retrace. Nah, yang kedua, dia kena resist, terus konsol di udara. Misalkan bikin penan, bikin apapun itulah. Itu konsol di atas, terus habis itu bikin continuation, dia lanjut. Nah, yang ketiga, ya udah nggak pakai konsol-konsolan, besok langsung bablas. Seperti itu, dua langsung menuju ke target, seperti itu. Cuman yang pengen saya sampaikan, jangan FOMO ya. Ini jelas yang average-nya udah pada floating profit pasti beda kalau besok baru mau kejar atas. Jadi perlu diingatkan, jangan FOMO, tetap batasi resiko. Karena besok akan menguji area resisten. Itu di sekitar 180 sampai 166 seperti itu. Ya, kalau sudah punya barang besok bisa lihat. Kalau ada koreksi, realisasikan profit sebagian atau trailing stop. Tapi kalau misalkan konsol di atas malah bisa averaging up. Kalau belum punya barang, cari setup dulu ya. Apakah dia continuation atau retracement, itu baru dipantau. Jangan hajar di atas, di area supply, itu serem ya. Yang penting di manage dulu resikonya kalau misalkan mau entry suatu saham. Cuman untuk teman-teman yang udah punya barang, saya rasa masih bisa di hold dulu lah. Bisa kita lihat posisi di 166 sampai 180. Kalau konsol, itu bisa averaging up. Kalau retrace, nanti bisa buy on weakness lagi. Seperti itu. So far so good, dan ditambah kemarin kalau kita perhatikan koreksinya volumenya bagus ya, breakout volume besar, koreksinya volumenya kecil-kecil nih, mengecil terus turunnya, dan ditambah ketika hijau gede, dan lain sebagainya. Itu kenapa sih sebenarnya? Ya kalau saya melihatnya itu sebagai akumulasi ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita kalau misalkan retail tuh mau beli satu portofolio mungkin satu kali HK udah dapat
barang WIRG kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita bandar, uangnya ratusan miliar dan lain sebagainya, kalau mau akumulasi ya dia harus nurunin. Nanti udah pada cut loss, beli. Ya, mau jalan, guyur lagi. Pada cut loss, beli lagi. Mau jalan, guyur lagi, beli lagi. Mau jalan, guyur lagi, sampai akhirnya kena di area averaging-nya dia, dan akhirnya jalan lagi, seperti itu. Ya, terlepas dari semua itu, ikuti price action aja. So far, arahnya masih oke. Cuman ya, bisa juga ya. Maksudnya kalau tadi kan, skenario-nya besok dia langsung lanjut semua. Kalau misalkan besok koreksi, support terdekatnya dari sekitar 143 sampai area 140, seperti itu. Yang jelas, selalu saya disclaimer ya, ini view. Kalau teman-teman ada keputusan jual beli, kembali ke masing-masing dan selalu diingat manage resikonya terlebih dahulu ya. Kalau misalkan teman-teman besok FOMO, HK di atas, nah itu kan juga bakalan jelek risk rewardnya karena untuk saat ini cut loss-nya masih di bawah 122 seperti itu. Jadi ya tunggu retrace, tunggu konsol baru entry lagi kalau dikasih. Untuk price action ya. Kita lihat transaksinya hari ini langsung oke ya. Kalau kita track ke belakang memang dia tidak terlihat adanya akumulasi. Cuman by price action sudah sangat oke kok. Seperti itu. Ini juga broker ungu di kiri semua tuh. Udah ikuti price action aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk WRG, manage your risk. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Pani ini masih on track view-nya ya. Kita update-nya besok lah untuk si Pani ini ya. BPT, Mandiri, Big Bang, no view lah saya. Kayak pada jebol itu nggak tahu juga tapi ini emas ini ada setup ini teman-teman. Gak apa-apa lah ya setup untuk di YouTube. Kita bahas emas. Cuman ya itu ya trade with responsibility. Ini saya sifatnya adalah berbagi view. Kalau misalkan cuan ya kalau misalkan rugi tolong jangan disalahkan. Tapi kalau cuan kalau mau bagi-bagi saya juga nggak nolak. Tuh, oke kita bahas emas. Di mana ini sahamnya emasnya MDKA ya. Tuh MDKA related lah. Dan kalau kita perhatikan kemarin dia IPO diguyur sampai bottom di bawah. Terjadi reversal itu di 3.400. Ada Morningstar atau apapun itu yang jelas di intraday dia ada change of character alias reversal. Naik dan bagusnya dia kemarin all time high naiknya sampai 4.900. Artinya di sini dia breakout structure ya karena high-nya ada di 4.500 sedangkan dia sampai 4.950. Lalu setelah itu dia retracement dan retracement-nya terlihat bagus ya. Kenapa bagus? Karena di sini volumenya gede, koreksinya volumenya kecil-kecil. Dan kalau kita perhatikan juga ya di luar dari noise shadow-nya kita bisa tarik sebuah downtrend channel. Dan ini berpotensi membentuk yang namanya continuation bullish flag kayak gitu. Nah pertanyaannya targetnya kemana? Kalau misalkan pakai flag itu kalau dari chart pattern ya targetnya setinggi tiangnya yaitu di sini. Nah itu sekitar 5.700 itu kalau pakai chart pattern. Nah, kalau misalkan mau pakai Fibo, kita bisa cari target higher high-nya ketika kemarin dia all time high breakout structure. Kita tarik dari high 4.500 sampai low itu di 3.100. Nah, targetnya di 5.100 sampai 5.600. Beda nggak sama tadi? Saya malah lupa tadi berapa target flag-nya, seperti itu. Terus eksekusinya gimana? Eksekusinya kita spek ini dia sudah tidak lower low. Artinya kita bisa taruh stop loss di bawah candle yang kemarin 4180 kayak gitu. Nah, ini misalkan 4.300 ya, besok pengen HK, berapa nih resikonya? Nah, taruh stop loss di bawah 4180, misalkan 4.100. Stop lossnya 6%. Rewardnya 24%. 1/4 masih bagus rasionya. Tuh kalau misalkan pengen dieksekusi, ya setup untuk publik lah. Siapa tahu besok dikasih ya. Tuh, cuman ya kalau misalkan gagal, jalankan manajemen resikonya. Ya, kalau punya plan trading, cut loss ya cut loss kayak gitu. Tuh free stock pick untuk besok. Cuman ya nggak tahu ya hit atau enggaknya. Biarkan market yang mengkonfirmasi lah. Kita lihat transaksinya masih akum. Ini juga akumnya juga masih bagus. Dan ya kalau kita perhatikan bentuknya ini juga udah mulai divergent.
Seperti itu. So far so good, dieksekusi monggo, nggak dieksekusi juga monggo. Ini saya sifatnya berbagi view. Kalau rugi jalankan manajemen resikonya, kalau cuan kalau bagi-bagi saya juga nggak nolak. Itu untuk Mas, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek view-nya. Udah berapa menit nih? 29 menit. Ya, 1-2 saham lagi ya. CPDK. Bisa lah besok rebound. Toba, ADMR, PSAP. Belum break ini PSAP ya. TPIA. Wah, TPIA ini juga setup ini sebenarnya. Adaro, Alfamart. Alfamart kena resist. Besok kalau gagal break retrace. MTech. MTech ini agak kurang enak nih. Udah kita bahas yang main MTech ya. Kalau teman-teman cari view-nya MTech bisa cek video beberapa hari yang lalu. Itu masih on track dan masih bisa digunakan sampai sekarang. DY hari ini sahamnya Pak Bakri kayak besok lanjut ini. Watchlistnya besok Bakri Group ini kayaknya nih. Saya pengen update view-nya MBM aja. Karena jujur li ini 50-50 ya. Medco masih oke. MBM aja. Kita bahas MBM ya. Karena nggak tahu, ini saham banyak yang aware lah. Seperti itu. Kita bahas aja view-nya, di mana hari ini MBMA turun 2,38%. Candle-nya tidak terlalu solid dan volumenya terlihat kecil ya. Banyak yang view-nya masih bullish dan lain sebagainya. Cuman saya mungkin pengen lihat dari sudut pandang yang moderate aja ya. Dimana yang pertama kalau kita ngomongin big view, MBMA ini posisi dia sedang di area supply. Itu bahkan bukan resist ya, tapi area supply. Ya, di sini dia koreksi, support, become resist, dan akhirnya dia breakdown. Dan kalau dibilang ini baru kesentuh pertama ya. Ini kan dia sini resist jadi supply, di sini resist jadi supply, langsung turun. Dan ini baru kena pertama kali. Jadi ya biasanya ya percobaan pertama itu belum berhasil. Biasanya. Cuman yang nggak tahu juga kalau misalkan besok langsung ngacir lagi ya MBMA. Cuman biasanya kayak gitu. Nah, itu untuk view besarnya ya. Jadi saat ini posisi MBMA itu baru di area supply. Itu bukan cuman resist biasa lah itulah. Kalau kita tarik volume profile-nya juga dari awal sekalian lah. Nah, ini juga sudah mulai mengecil, jadi mungkin sudah mulai keluar ya. Tuh, dan supportnya masih di area sekitar 400-500 lah. Sebenarnya kalau misalkan dikasih 500, MBMA ganteng banget ini ya. Siapa tahu inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tuh, itu doa orang yang nggak punya barang. Tapi kalau misalkan punya barang ya pasti pengennya nggak ke 500 kayak gitu. Nah, itu bigger view dari MBMA. Kesimpulannya dia sedang di area supply kayak gitu. Apakah bisa break? Tetap bisa langsung break. Cuman ya dia harus melewati area yang kuat dulu kayak gitu. Nah, kita masuk ke view yang lebih kecil, misalkan weekly ya. Tidak ada yang perlu dibahas di weekly dan kita langsung masuk ke daily. Tuh. Kalau kita perhatikan sebenarnya MBMA ini sedang konsolidasi di area resist ya. Terakhir dia swing high nih dan sudah kena area swing high-nya. Karena di sini dia punya uptrend channel, low, high, higher low, higher high dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan tidak terbentuk yang namanya bearish divergence. Artinya kenaikan kemarin diikuti oleh market lah, didukung oleh market. Tapi yang kita perhatikan ini histogramnya mulai turun, artinya momentum mulai melemah dan mencoba menuju dead cross seperti itu. Nah, terus gimana sekarang MBMA Mas? Nah, kalau menurut saya ini ya, batasi resiko di area 580. Itu kalau untuk yang average-nya tinggi. Kalau average-nya bawah ya itu silakan aja. Kalau misalkan ada kondisinya taking profit ya, seperti itu. Tapi kalau average-nya tinggi di atas 580 itu mungkin bisa TS di sana. Karena kalau misalkan dia jebol 575 itu dia bisa swing low dan ada arah mungkin ke sekitar 500-an ke area support tadi. Dan itu masih tidak jelek seperti itu. Jadi ya itu untuk MBMA. Nah, kalau misalkan dia mau breakout, gimana skenario-nya Mas? Itu MBMA harus breakout area 700, seperti itu. Lah, kalau nggak naik terus nggak turun, gimana Mas? Ya berarti dia akan ranging.
ke samping. Dari 675 sampai area 700. High, low, same high, same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia jebol 575, ada arah dia bisa swing low menuju ke sekitar 500-an. Tapi kalau break 700, jadinya continuation. Mana yang hit? Biarkan market yang mengkonfirmasi. Cuman kalau dari saya, kalau melihat dari volume, MACD, histogram, area, dan lain sebagainya, kayaknya itu minta koreksi dulu. Seperti itu. Cuman ya lagi-lagi market yang mengkonfirmasi ya, itu kalau misalkan dia jebolnya 575 lah baru ada arah baru ada konfirmasi koreksinya, seperti itu. Dan lagi-lagi posisi menentukan opini, kebetulan saya nggak punya barang, kalau dikasih 500 ya nggak nolak ya. Tuh, jadi ya saya mintanya koreksi dulu. Tapi itu, makanya saya selalu bilang biar ketika saya itu mulai masuk ke opini ya, itu tetap ada disclaimer-nya lah, biarkan market yang mengkonfirmasi, seperti itu. 575 itu untuk MBMA, kalau misalkan jebol, next-nya bisa ke sekitar 520 sampai 500 itu udah buy on weakness lagi. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya untuk MBMA, ini cenderung tektok sih ya, netral, ikuti price action aja berarti kalau kayak gitu. Tuh, kalau pakai moving average, ini mau kejemput EMA 20-nya, masih bagus sebenarnya, walaupun dia terlihat tidak terlalu respect ya sama EMA 20. Kalau kita pakai EMA 5, udah mulai di bawah EMA 5 nih. Misalkan dead cross, itu ada koreksi potensi swing low lah, seperti itu. Intinya untuk sekarang batasi resiko di 575, sorry. Dan kalau misalkan dia jebol pun itu view-nya masih tidak jelek. Cuman perlu adjust area entry-nya atau average-nya. Buang dulu, cover lagi di bawah. Itu kalau mau tektok. Tapi kalau misalkan teman-teman style-nya suka hold, ya monggo-monggo aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.